Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah ke-10 Sistem Dinamik. Nah, kali ini kita akan coba bahas model yang sedikit berbeda dari pertemuan sebelumnya, yaitu model interaksi tumbuhan dan herbivora. Nah, dilihat dari judulnya, ini masih dalam konteks mangsa pemangsa ya, di mana tumbuhan sebagai mangsa dan herbivora sebagai pemangsa. Jadi kurang lebih akan mirip modelnya. Nah, di sini model sudah diteliti oleh Saha dan Bandyopadhyay pada tahun 2005. Nah, di sini kita melihat sebagai populasi tumbuhan saat T dinotasikan dengan S, populasi herbivora pada saat T dinotasikan dengan P. Kemudian parameter-parameter yang lain. Nah, sehingga modelnya jadi seperti ini. Nah, di sini asumsinya saat tidak terdapat herbivora, populasi tumbuhan tumbuh sesuai dengan hukum logistik pertumbuhan. Ini adanya di sini. Nah, populasi tumbuhan tumbuh. Berarti populasi tumbuhan. Tumbuhnya berarti laju N terhadap T gitu ya. Tumbuh dengan hukum logistik pertumbuhan. Nah, hukum logistiknya itu ada di model R dikalikan 1 dikurang N per K kalikan N. Ini namanya laju logistik, mirip seperti yang di pertemuan kemarin. Kemudian, ada daya dukung lingkungan dan tingkat kelahiran intrinsik bernilai konstan dan positif. Nah, ada daya dukung lingkungan. Daya dukung lingkungan itu adalah K di sini. Dan tingkat kelahiran intrinsik, tingkat kelahiran intrinsik di sini dinyatakan oleh huruf R, laju pertumbuhan intrinsik. Nah, ini ada dan bernilai konstan serta positif di pertumbuhan logistik ini. Kemudian, jumlah biomasa tumbuhan yang dihancurkan oleh herbivora mengikuti respon fungsional Holling jenis 3. Respon fungsional Holling jenis 3, jumlah biomasa tumbuhan dihancurkan, berarti berkurangnya, gitu ya. Ini adalah fungsional Holling jenis 3, berkurangnya populasi tumbuhan oleh herbivora. Berarti artinya apa? Ya, herbivoranya meningkat dengan kurang lebih laju yang sama di sini. Peningkatan positif ya. Kemudian, respon fungsional tingkat setiap herbivora menangkap biomasa tumbuhan. Makanya tadi, kalau tumbuhannya dihancurkan oleh herbivora mengikuti respon fungsional, berarti artinya tumbuhan berkurang herbivora meningkat karena herbivoranya dianggap makan sehingga bisa berkembang biak. Nah, kemudian di sini untuk laju pertumbuhan populasi dari herbivora sendiri dipengaruhi juga oleh kematian herbivora itu sendiri. Karena apa? Herbivora itu tidak selamanya hidup. Dia punya masa hidup sehingga pasti lagi akan meninggal. Meninggalnya bukan karena pengaruh dari makanan, tetapi karena memang sudah saatnya populasi tersebut meninggal. Jadi ada pengurangan tingkat kematian dari herbivora itu sendiri. Semua parameternya bernilai positif dan faktor konversi bernilai antara 0 sampai 1. Nah, sehingga apabila dilakukan konversi parameter yang tadinya masih seperti ini, dilakukan konversi supaya lebih sederhana. Jadi dilakukan konversi sehingga bentuk persamaan yang baru adalah yang ini, gitu ya. Lebih enak mengerjakan yang ini daripada yang sebelumnya. Nah, dari model ini diperolehlah 3 titik tetap. Jangan tanya saya caranya bagaimana, sudah saya bahas di UTS gitu ya. Sekarang tinggal penerapannya. Tapi ini hasilnya panjang-panjang. Ya, ini diperolehnya bukan dari pengerjaan manual, tapi menggunakan software. Sehingga diperolehlah titik tetapnya. Dan supaya mempermudah penulisan, ya terjadilah pemisalan-pemisalan ini. Dari mana? Dari si penulis untuk mempermudah penulisan. Nah, dari 3 titik tetap ini otomatis bisa kita cari nilai Jacobiannya masing-masing. Nah, sebelumnya ditentukan dulu matriks Jacobian. Kemudian substitusi ketiga titik tetap tersebut dan diperolehlah nilai Jacobian masing-masing beserta nilai eigennya masing-masing. Nah, untuk evaluasi titik
tetap ketiga lebih lanjut, di sini ditentukan juga nilai trace dan nilai determinannya. Nah, di sini adalah evaluasi berdasarkan kondisi kestabilan titik tetap dari nilai Jacobian yang diperoleh tadi. Nah, ada banyak kondisi, yaitu kasus pertama, kalau nilai B-nya negatif, lalu nilai alfanya kurang dari sekian dan beta 1 lebih dari sekian, maka titik tetap ketiga ternyata jenisnya spiral stabil. Untuk kasus kedua, dengan kondisi ini ternyata dia spiral tidak stabil. Untuk kasus ketiga, dengan kondisi yang berbeda lagi, ternyata dia simpul stabil dan dia juga bisa merupakan simpul tak stabil apabila memenuhi kondisi yang keempat. Kita perhatikan satu persatu dari 4 kasus ini ya. Kasus yang pertama, dia tadi merupakan spiral yang stabil. Bisa dilihat di sini spiral, dia mengarah pada titik tetap yang ketiga. Nah, ini kenapa Bu yang tadinya masih huruf-huruf kok sekarang sudah angka ya? Karena ada penggantian nilai dari parameter gitu ya. Dia menuju ke satu nilai, ini merupakan titik tetap yang ketiga ya. Dia menuju ke sini, maksudnya bagaimana? Di awal waktu, yaitu di T sama dengan 0, berarti kan ini arahnya dari sekitar sini nih. Populasi tumbuhan dan herbivora sama-sama mengalami pertumbuhan dengan perkembangan yang sangat pesat terjadi pada tumbuhan. Nah, di sini bisa diperhatikan, dia semakin lama kan dia arahnya ke kanan, kemudian ke atas. Nah, perkembangan pusat terjadi pada X, karena dia cepat ke kanan, kemudian ke atasnya pelan-pelan ya. Jadi, pertumbuhan terjadi cepat di X dan agak lambat di Y, tetapi dua-duanya mengalami pertumbuhan. Gitu. Untuk suplai makanan yang melimpah mengakibatkan pertumbuhan populasi herbivora juga berkembang pesat. Nah, seiring berjalannya waktu kan pertumbuhan tanaman atau tumbuhannya kan besar di sini ya. Kemudian mengakibatkan pertumbuhan juga herbivoranya. Nah, karena kesediaan makanan banyak, maka semakin cepat juga dia ke atas, gitu kan. Dipengaruhi karena ada ketersediaan tumbuhan yang banyak. Seiring berjalannya waktu, populasi pertumbuhan berkurang. Nah, lama-lama dia ini ke atas tapi semakin ke kiri. Artinya apa? X-nya berkurang gitu kan. Tumbuhan berkurang karena dimakan oleh herbivora. Kemudian terjadi kompetisi antar herbivora yang lain. Akibatnya apa? Populasi herbivora juga semakin berkurang sampai akhirnya kedua populasi mengalami osilasi dan mencapai kestabilan. Jadi lama-lama antara banyaknya tumbuhan dan banyaknya herbivora ya naik turun gitu kan. Makanya dia berputar dan makin lama jumlahnya ada di sini yaitu sekitar. Ini sekitar ya, sekitar X-nya berada di indeks 2 dan herbivoranya berada di indeks 7,5. Nah, ini hanya indeks ya. Kalau pada dasarnya dia bicara satu indeks itu mewakili 1 juta populasi, berarti ya tinggal dikalikan. Nah, itu untuk kasus pertama. Nah, untuk kasus yang kedua, tadi bentuknya dia bilang spiral tidak stabil ya. Nah, spiral tidak stabilnya bisa dilihat, dia bergeraknya dari titik tetap. Yang ketiga tadi di sini, sekitar sini, kemudian dia berputar semakin jauh, semakin besar, dan berhenti di sini. Oke, di sini muncul yang namanya limit cycle. Limit cycle itu adalah orbit dari dalam keluar titik sampai ada batas yang berbentuk siklus yang disebut dengan siklus limit cycle. Ini namanya limit cycle karena dia tetap ada di